Selamat datang para pendengar setia Glory Story. Malam ini izinkan saya membawa kalian menyelami sebuah kisah Abu Nawas yang penuh teka-teki, penuh kelucuan, namun juga syarat makna. Kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah perjalanan melalui 3 tingkatan: mata, otak, dan hati. Dan malam ini kita akan memulai dari tingkatan pertama, tatapan mata. Pada suatu malam yang hening, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya. Bulan menggantung bundar dan bintang-bintang seakan berbisik. Tetangganya lewat membawa kabar bahwa Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas esok pagi. Panggilan raja tidak pernah sederhana, selalu ada rahasia di baliknya. Abu Nawas hanya tersenyum, tapi hatinya bergejolak. Keesokan harinya, Abu Nawas melangkah ke istana. Para penjaga sudah mengenalnya, sebab tingkah cerdasnya selalu membuat istana gaduh dengan tawa. Namun hari itu, wajah para penjaga terlihat lebih serius. Mereka menunduk hormat, lalu membuka jalan baginya. Abu Nawas tahu, sesuatu sedang menunggu. Di dalam haula, Raja Harun duduk di singgasananya. Matanya tajam, menyorot ke arah Abu Nawas. Tatapan itu seperti ujian. "Wahai Abu Nawas," kata Raja, "aku ingin tahu seberapa tajam matamu melihat kebenaran, karena tidak semua mata mampu menyingkap rahasia yang ada di depan hidungnya." Abu Nawas tertawa kecil, lalu menjawab, "Paduka, mata hanyalah jendela. Yang menentukan apa yang terlihat bukan hanya jendela itu, tapi cahaya yang masuk dan hati yang menafsirkan." Raja mengerutkan kening, penasaran dengan maksudnya. Raja pun memberi perintah, "Aku akan menguji 3 tingkatan dirimu. Pertama, tingkatan mata. Jika engkau mampu, maka aku lanjutkan ke tingkatan otak. Jika engkau lulus, maka yang terakhir adalah tingkatan hati. Namun jika gagal, jangan harap bisa pulang dengan tenang." Abu Nawas menunduk, pura-pura gemetar, namun sebenarnya hatinya dipenuhi ide-ide nakal. Ia berkata, "Paduka, uji aku sesuka hatimu, tetapi izinkan hamba memperingatkan, tak semua yang terlihat adalah kenyataan." Raja tersenyum miring, seakan tantangan baru dimulai. Sang raja lalu menyuruh pengawal membawa 3 buah kotak. 1 berlapis emas, 1 dari kayu biasa, dan 1 lagi hitam kusam tak menarik sama sekali. "Katakan padaku," ujar raja, "di mana kotak permata kerajaan disimpan? Jika salah, nyawamu taruhan." Semua orang menahan napas. Mata para menteri tertuju pada kotak emas yang berkilauan. Siapa yang tak tergoda dengan sinarnya? Tapi Abu Nawas hanya melirik sebentar lalu memejamkan mata. Ia seperti sedang mendengar suara yang tak terdengar oleh orang lain. Raja menatapnya dengan heran. "Mengapa kau pejamkan matamu, wahai Abu Nawas? Bukankah ini ujian mata?" Abu Nawas tersenyum lalu menjawab, "Benar, Paduka, namun mata bukan hanya untuk melihat benda. Kadang untuk melihat kebenaran, kita harus menutup mata terlebih dahulu." Bisik-bisik mulai terdengar. Para menteri saling melirik, merasa Abu Nawas sedang bermain-main. Tapi diam-diam mereka pun penasaran, apa sebenarnya yang sedang ia pikirkan. Abu Nawas membuka matanya perlahan. Ia mendekati kotak yang hitam gusam. Tangannya berhenti di atasnya, lalu menepuknya ringan. "Disinilah permata kerajaan disimpan," katanya tenang. Semua orang terperanjat. Raja mengangkat alis. "Mengapa kau memilih kotak paling buruk ini? Bukankah matamu bisa melihat mana yang indah?" Abu Nawas menunduk hormat lalu menjawab, "Justru karena mata sering ditipu oleh keindahan, maka aku memilih apa yang tidak diperebutkan mata. Mata orang lain tertarik pada kilau emas, tapi hamba tahu
kebenaran sering bersembunyi dalam kesederhanaan. Raja memberi isyarat. Kotak hitam dibuka, dan benar saja, di dalamnya terdapat permata paling indah, berkilau memantulkan cahaya. Semua orang terdiam, hanya Abu Nawas yang tersenyum tipis. Tatapan raja berubah, kali ini bukan sekedar ujian, melainkan pengakuan. Engkau lulus tingkatan mata, Abu Nawas. Namun jangan berbangga dulu, ujian berikutnya akan jauh lebih sulit, yaitu tingkatan otak. Ruangan menjadi hening. Abu Nawas tahu, perjalanan barunya baru saja dimulai. Dan kalian, para pendengar Glory Story, siapkah melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas ke tingkatan berikutnya? Jangan beranjak tidur dulu, karena kisah ini akan membawa kita semakin dalam, dari mata menuju otak dan akhirnya sampai ke hati. Belenggu otak. Abu Nawas berjalan perlahan meninggalkan haula pertama, masih dengan senyum kecil yang menempel di wajahnya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ujian kedua tidak akan semudah yang tadi. Jika tingkatan mata menguji apa yang tampak, maka tingkatan otak pasti akan menguji bagaimana ia menafsirkan dunia. Raja Harun al-Rashid telah menyiapkan sebuah ruangan khusus. Dindingnya dipenuhi ukiran kata-kata Arab yang sulit dibaca, dan di tengahnya terdapat sebuah meja batu besar. Di atas meja itu ada gulungan kertas, cawan tinta, dan pena dari bulu burung. Suasananya membuat siapapun yang masuk merasa tegang. "Abu Nawas," kata raja dengan suara dalam, "kali ini bukan sekedar melihat. Aku ingin tahu seberapa tajam pikiranmu. Karena mata bisa tertipu, tetapi otak yang lemah hanya akan terjerat kebingungan. Selesaikan teka-teki ini sebelum matahari jatuh, atau engkau akan tinggal di penjara selamanya." Semua orang terdiam. Mereka tahu Raja Harun sangat menyukai teka-teki yang rumit, dan banyak cendekiawan terkenal pun gagal menjawab. Tapi Abu Nawas dengan wajah lugu dan sikap santai hanya mengangguk sambil mengusap janggutnya. Paduka, jika ini teka-teki, maka jawabannya tentu tersembunyi dalam yang tidak tertulis. Raja mengernyit. "Jelaskan ucapanmu itu." Abu Nawas berjalan memutar meja batu, matanya meneliti setiap huruf, lalu ia berhenti, menunduk, dan mengucapkan pelan, "Yang paling berat adalah pikiran manusia. Yang paling cepat adalah lintasan otak, dan yang paling dalam adalah hati yang menampung segalanya." Suasana hening seketika. Para menteri terperangah. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan menjawab dengan begitu sederhana, namun menghantam tepat ke inti. Raja menepuk tangannya sekali, membuat gema di seluruh ruangan. "Jawabanmu menusuk, Abu Nawas. Benar sekali. Gunung bisa digali, angin bisa dihentikan, laut bisa diselami. Tapi pikiran, lintasan otak, dan hati manusia, siapa yang mampu menguasainya sepenuhnya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Itulah sebabnya hamba menutup mata pada ujian pertama, Paduka. Karena terkadang sebelum berpikir dengan otak, kita harus menenangkan pandangan. Dan setelah berpikir, barulah hati memberi keputusan." Namun raja belum puas. Ia berdiri dan berjalan mendekati Abu Nawas. "Baiklah, engkau lulus tingkatan otak. Tapi ingat, yang paling sulit masih menunggu. Tingkatan hati. Hanya sedikit orang yang mampu melewatinya tanpa jatuh tersungkur." Abu Nawas menunduk hormat. "Hamba siap, Paduka. Hati manusia memang lebih luas daripada samudra, lebih rumit daripada otak, dan lebih sulit dijaga daripada pandangan mata." Raja menatapnya dalam-dalam. "Jangan terlalu percaya diri. Banyak orang bijak gagal di tingkatan hati, karena di sanalah kebohongan paling pandai bersembunyi. Siapkan dirimu, sebab ujian terakhir akan mengguncangkan perasaanmu."
Para menteri dan pengawal saling bertukar pandang. Mereka merasa apapun yang akan terjadi selanjutnya pasti akan lebih mendebarkan daripada 2 ujian sebelumnya. Dan kalian para pendengar Glory Story, jangan sampai terlelap dulu, karena setelah mata dan otak, Abu Nawas akan berhadapan dengan ujian paling menentukan, ujian hati. Apa yang menunggu di balik pintu ketiga itu? Gerbang Hati. Matahari sore menembus jendela istana, sinarnya jatuh ke lantai marmer yang berkilau. Abu Nawas berjalan di belakang Raja Harun al-Rashid menuju ruangan terakhir yang disebut orang-orang sebagai Gerbang Hati. Tidak ada yang pernah tahu persis apa yang terjadi di sana, karena tak seorang pun yang diuji sebelumnya keluar untuk menceritakan kisahnya. Saat pintu besar terbuka, Abu Nawas tertegun. Ruangan itu kosong, tidak ada meja, tidak ada kotak, tidak ada gulungan teka-teki. Hanya sebuah kursi kayu sederhana di tengah ruangan, dan di atasnya duduk seorang perempuan tua dengan wajah penuh keriput, tatapannya sendu, seperti menyimpan rahasia panjang kehidupan. Raja berkata, "Inilah ujian terakhir, wahai Abu Nawas. Hati manusia bukan bisa diuji dengan logika, melainkan dengan perasaan. Perempuan ini akan menanyakan satu hal, dan kau hanya boleh menjawab dengan jujur. Jika hatimu benar, kau akan lulus. Jika hatimu palsu, maka rahasia itu akan menelanjangimu." Abu Nawas menunduk hormat pada perempuan tua itu. Dalam hati, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Jika sebelumnya ia berhadapan dengan benda dan pikiran, kini ia seperti berdiri di hadapan cermin yang memantulkan nurani. Perempuan itu membuka mulutnya pelan. Suaranya bergetar, namun setiap kata seperti menembus dada. "Abu Nawas, katakan padaku, apakah engkau benar-benar mencintai kebenaran atau hanya berpura-pura agar dianggap bijak?" Pertanyaan itu menghantam keras. Ruangan menjadi sunyi, bahkan Raja Harun pun menahan napas. Semua orang menunggu bagaimana Abu Nawas menjawab. Abu Nawas memejamkan mata sejenak. Dalam pikirannya, ia melihat semua kenangannya. Tawa saat ia menipu orang bodoh, siasat saat ia mengelabui orang tamak, dan rasa hormat yang ia simpan pada kebenaran. Ia tahu, jika menjawab dengan kata manis mungkin terdengar bijak, tapi hati tidak bisa dibohongi. Ia membuka matanya, menatap perempuan tua itu, lalu berkata dengan tenang, "Hamba tidak selalu mencintai kebenaran. Kadang hamba bermain dengan dusta untuk mengajar orang yang tamak atau congkak. Tapi yang hamba cintai adalah hikmah. Karena dari hikmah, kebenaran dan kebohongan sama-sama bisa menjadi guru." Perempuan itu menatapnya lama sekali. Air mata perlahan jatuh di pipinya. Lalu ia tersenyum samar, seolah menemukan sesuatu yang hilang. "Engkau jujur, Abu Nawas. Banyak orang berpura-pura mencintai kebenaran, padahal hatinya penuh kepalsuan. Engkau mengakui kelemahanmu, dan itulah kekuatan hatimu." Raja Harun menarik napas panjang. Ia tidak menduga Abu Nawas akan menjawab demikian. Ia mendekat lalu berkata, "Engkau telah melewati 3 tingkatan, mata, otak, dan hati. Namun uji hati bukanlah akhir, karena hati yang benar akan selalu diuji lagi oleh kehidupan." Abu Nawas menunduk merasakan beban yang berat sekaligus ringan. Berat karena menyadari bahwa hatinya rapuh, ringan karena ia telah jujur pada dirinya sendiri. Perempuan tua itu bangkit dari kursinya. Ia menepuk bahu Abu Nawas dan berkata, "Ingatlah nak, mata bisa melihat, otak bisa menimbang, tapi hanya hati yang mampu memutuskan jalan mana yang akan engkau tempuh. Jangan pernah mengkhianatinya."
Para menteri yang menyaksikan kejadian itu menunduk dalam, tidak berani menatap Abu Nawas. Ia sadar, ujian yang baru saja disaksikan bukan sekedar permainan, melainkan cermin bagi hati mereka sendiri. Raja Harun lalu mengangkat tangannya memberikan tanda bahwa ujian telah selesai. Abu Nawas, katanya, engkau lulus, namun jangan bangga dulu. Aku masih ingin tahu bagaimana engkau menggunakan pelajaran ini dalam kehidupan nyata. Abu Nawas tersenyum lelah, namun matanya berbinar. Hamba siap paduka, karena hidup itu sendiri adalah ujian, dan setiap hari adalah pengulangan dari 3 tingkatan itu. Dan kalian, para pendengar Glory Story, bukankah kini terasa bahwa kisah Abu Nawas semakin dalam? Setelah melewati mata, otak, dan hati, perjalanan ini ternyata belum berakhir. Justru disinilah cerita akan berbalik arah. Apa yang akan dilakukan Abu Nawas dengan 3 tingkatan ini? Bayangan kehidupan. Setelah melalui 3 tingkatan yang penuh ujian, Abu Nawas merasa seakan dadanya lapang sekaligus sesak. Lapang karena berhasil melewati tantangan Raja Harun al-Rashid, namun sesak karena ia tahu kehidupan nyata akan menguji lebih keras daripada ruang-ruang istana. Malam itu, ketika ia kembali ke rumahnya yang sederhana, Abu Nawas duduk termenung di beranda. Bulan separuh menggantung, angin malam berhembus dingin. Kata-kata perempuan tua di gerbang hati terus terngiang. Mata bisa melihat, otak bisa menimbang, tapi hanya hati yang mampu memutuskan jalan. Tiba-tiba, seorang pemuda datang tergopoh-gopoh. Nafasnya terengah, wajahnya penuh kegelisahan. "Tuan Abu Nawas, tolonglah saya. Ayah saya dituduh mencuri oleh tetangga kami. Padahal saya tahu ayah saya tidak bersalah." Abu Nawas terdiam sejenak. Inilah yang ia maksud, ujian kehidupan. Tidak ada raja, tidak ada pengawal, hanya rakyat kecil dengan masalah nyata. Bagaimana ia menggunakan mata, otak, dan hati sekaligus? Ia bangkit, menepuk bahu pemuda itu, lalu berkata, "Tenanglah, bawa aku ke tempat ayahmu. Mari kita lihat dengan mata, pikir dengan otak, dan rasa dengan hati." Mereka berjalan menembus gang sempit hingga sampai ke rumah kecil di ujung desa. Di sana, seorang lelaki tua sedang dikerumuni warga. Tangan lelaki itu diikat dan seorang tetangga berteriak-teriak menuduhnya telah mencuri seekor kambing. "Lihat saja kandangnya kosong," teriak si penuduh. "Siapa lagi kalau bukan dia? Dia yang paling dekat dengan kandangku." Warga mulai bersuara gaduh. Sebagian mendukung tuduhan, sebagian hanya diam tak berani bicara. Abu Nawas maju ke depan. Dengan mata, ia melihat wajah lelaki tua itu pucat, penuh ketakutan. Dengan otak, ia menimbang kemungkinan. Benar ataukah fitnah belaka? Dengan hati, ia merasakan bahwa kebenaran seringkali bersembunyi di balik suara yang paling keras. "Wahai tetangga sekalian," seru Abu Nawas, "apakah ada yang melihat sendiri lelaki tua ini mencuri kambing?" Semua terdiam. Tidak seorang pun yang menjawab. Hanya tuduhan, tanpa saksi. Lalu Abu Nawas berkata, "Jika ia mencuri kambing, tentu kambing itu berada di rumahnya. Mari kita periksa bersama." Mereka pun mendatangi rumah lelaki tua itu. Setelah diperiksa, tidak ada kambing di dalamnya. Hanya peralatan tua dan tikar usang. Warga mulai bergumam. Sebagian merasa ragu pada tuduhan tersebut. Tapi si penuduh tak mau menyerah. "Kalau begitu, dia pasti menyembunyikannya. Orang licik selalu pandai bersembunyi." Abu Nawas tersenyum tipis. Ia lalu berkata dengan suara lantang, "Kalau begitu, mari kita balik pertanyaannya. Wahai tetangga yang menuduh, apakah kau bisa membuktikan kambingmu benar-benar hilang? Ataukah sebenarnya kau hanya ingin menjebak orang lain?" Pertanyaan itu menghantam keras. Warga menoleh pada si penuduh. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir. Saat mereka bersama-sama mendatangi kandangnya, ternyata benar. Kambing itu masih ada di dalam, hanya bersembunyi di sudut kandang yang gelap. Warga pun riuh.
Sebagian marah karena tuduhan palsu telah mempermalukan lelaki tua itu. Si penuduh menunduk, tak mampu berkata-kata. Abu Nawas menoleh pada warga dan berkata, "Mata kita hampir tertipu oleh kebisingan suara. Otak kita hampir terjebak oleh prasangka. Hati kita hampir melukai orang yang tak bersalah." Suasana menjadi hening. Lelaki tua yang dituduh menangis, lalu mencium tangan Abu Nawas. "Terima kasih, wahai orang bijak. Kau telah menyelamatkan kehormatan saya." Abu Nawas menunduk. "Bukan aku yang menyelamatkanmu, tapi hatimu yang sabar menunggu kebenaran. Ingatlah, mata, otak, dan hati harus berjalan bersama. Tanpa itu, manusia hanya akan menjadi buta, bodoh, dan kejam. Dan kalian, para pendengar Glory Story, tidakkah kini kalian merasakan bahwa perjalanan Abu Nawas belum selesai? Dari istana ke kehidupan rakyat, 3 tingkatan itu terus mengiringinya. Namun bisakah ia sendiri menjaga keseimbangan 3 kekuatan itu ketika ia diuji oleh dirinya sendiri? Cermin Abu Nawas. Pagi itu, Abu Nawas kembali dipanggil ke istana. Kali ini, ia merasa berbeda. Bukan seperti saat pertama kali dipanggil, ketika penuh teka-teki dan ancaman. Kini hatinya membawa bekas pelajaran dari mata, otak, dan hati yang telah ditempuh. Namun, ia tidak menduga bahwa ujian terakhir justru akan datang dari dirinya sendiri. Di aula istana, Raja Harun al-Rashid menyambutnya dengan tatapan teduh. "Wahai Abu Nawas," ujar Raja, "engkau telah membuktikan bahwa mata, otak, dan hatimu berjalan seimbang. Tapi aku ingin tahu, apakah engkau benar-benar mampu menggunakannya untuk menilai dirimu sendiri?" Abu Nawas terdiam. Menilai orang lain memang mudah, tapi menilai diri sendiri itulah yang paling sulit. Ia menunduk, menyadari bahwa kali ini ia tidak bisa bersiasat atau bermain kata. Raja memberi isyarat, lalu para pengawal membawa sebuah cermin besar yang dihias dengan ukiran emas. Cermin itu diletakkan di depan Abu Nawas. Raja berkata, "Lihatlah dirimu di sana. Katakan dengan jujur, siapakah engkau sebenarnya?" Abu Nawas menatap cermin itu lama sekali. Ia melihat wajahnya yang penuh guratan lelah, janggut yang mulai memutih, dan mata yang memantulkan kerling nakal sekaligus kebijaksanaan. Namun semakin lama ia menatap, semakin dalam ia melihat bayangan dirinya. Ia bergumam, "Aku adalah Abu Nawas, seorang pendusta yang kadang jujur, seorang jenaka yang kadang serius, seorang yang berpura-pura bodoh tapi takut menjadi terlalu pintar, dan seorang hamba yang masih belajar mengenal Tuhannya." Raja terdiam. Para menteri pun terperangah. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan mengaku kelemahannya di depan semua orang, padahal ia bisa saja memuji dirinya dengan kata-kata indah. Raja akhirnya tersenyum. "Itulah jawaban yang kutunggu. Engkau tidak menutup-nutupi siapa dirimu. Itulah puncak dari tingkatan hati, mengenali diri sendiri dengan jujur." Abu Nawas menunduk dalam. Paduka, mata bisa melihat orang lain, otak bisa menimbang persoalan orang lain. Tapi hati hanya bisa menilai diri sendiri. Jika hati buta, maka semua pengetahuan tak berarti. Kata-kata itu menggema di aula istana. Para menteri saling pandang, banyak dari mereka merasa seperti ditampar kenyataan. Mereka yang selama ini merasa bijak, ternyata belum tentu berani menilai diri sendiri. Raja bangkit dari singgasananya, lalu menghampiri Abu Nawas. Ia menepuk pundaknya dan berkata, "Engkau bukan hanya penghibur, wahai Abu Nawas. Engkau adalah guru yang menyampaikan hikmah lewat kelucuanmu. Dari hari ini, aku mengakuimu sebagai sahabat sekaligus penasihat." Air mata Abu Nawas hampir jatuh, tapi ia menahannya dengan senyum nakal khasnya. "Paduka, hamba ini hanyalah orang sederhana. Jika ada hikmah, itu bukan dari hamba, melainkan dari mata yang Paduka buka, dari otak yang Paduka asah, dan dari hati yang Paduka jaga." Hari itu, suasana istana berubah. Ujian yang awalnya penuh ancaman berakhir dengan kehangatan.
Semua orang menyadari bahwa tingkatan mata, otak, dan hati bukan sekedar ujian untuk Abu Nawas, melainkan cermin bagi mereka sendiri. Malamnya, ketika Abu Nawas pulang dan duduk kembali di berandanya, ia memandang bintang-bintang. Dalam hatinya ia berbisik, mata telah melihat, otak telah berpikir, hati telah menetapkan. Tapi perjalanan manusia tak pernah selesai. Selama hidup, ujian akan selalu datang. Dan kalian, para pendengar Glory Story, inilah akhir kisah tingkatan mata, tingkatan otak, tingkatan hati. Namun seperti Abu Nawas, jangan anggap ini benar-benar akhir. Karena setiap hari kita pun diuji dengan pandangan, pikiran, dan hati. Pertanyaannya adalah, beranikah kita jujur pada diri sendiri seperti Abu Nawas di hadapan cermin? Sahabat Glory Story yang dirahmati, dari kisah Abu Nawas malam ini, kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang mata lihat, bukan hanya tentang apa yang otak pikirkan, tapi terutama tentang apa yang hati putuskan. Mata bisa tertipu oleh kilau, otak bisa terkecoh oleh logika, tapi hati, jika jujur, akan selalu menemukan jalan kebenaran. Dan seperti Abu Nawas di depan cermin, keberanian terbesar manusia bukanlah menilai orang lain, melainkan mengakui dirinya sendiri. Maka, sebelum tidur malam ini, coba tanyakan pada diri kita, sudahkah mata kita jujur dalam memandang? Sudahkah otak kita adil dalam menimbang? Dan sudahkah hati kita tulus dalam memutuskan? Jika cerita ini memberi cahaya di malam Anda, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan like, share, dan subscribe channel Glory Story, agar lebih banyak sahabat bisa merasakan hikmah dari kisah-kisah penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah jaga mata, gunakan otak dengan bijak, dan ikuti suara hati yang tulus. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah selalu menyertai.